Salam sejahtera saudara-saudara, kembali lagi di dalam program Renungan Harian pada hari ini bersama saya Diki. Tema hari ini adalah narsis yang diambil dari ayat Roma 16 ayatnya yang ke-25 sampai 27. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu, menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia, satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara tentu tahu kata narsis. Narsistik ini adalah merupakan sifat kepedulian yang berlebihan kepada diri sendiri. Biasanya sih ditandai dengan sikap arogan, suka memuji diri sendiri, terlalu percaya diri, bahkan dalam kadar tertentu membuat orang menjadi egois. Orang-orang narsistik ini biasanya orang yang pengennya dipuji, haus akan pujian. Pengennya kalau nggak dipuji sama orang tuh kayak kurang puas di dalam setiap tindakannya. Tujuan apa yang dilakukannya semata-mata hanyalah untuk dipuji oleh orang lain. Menariknya saudara-saudara, sikap narsis ini itu nggak hanya ditemui di dalam dunia luar gereja aja. Itu memang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Kita menjumpai juga banyak orang yang mempunyai sikap yang narsis ini. Tetapi juga ternyata ada orang-orang yang punya tingkat narsis yang cukup tinggi di dalam kehidupan menggereja, bahkan di dalam pelayanan gereja yang biasanya dilakukan. Banyak pelayan Tuhan justru hanya berfokus pada diri sendiri, sehingga tanpa sadar dia mencuri kemuliaan Tuhan. Orang tersebut menjadi berfokus pada dirinya sendiri, sehingga kalau ada masukan ia tersinggung. Kalau ada kritikan, ia memilih mundur aja lah, saya nggak merasa diterima di sini. Kalau misalnya nggak sesuai dengan apa yang diharapkan, orang tidak setuju dengan ide-idenya, dia merasa, oh saya tertolak. Nah, oleh karena itu, pada saat ini kita belajar dari apa yang dilakukan Paulus di dalam masa pelayanannya. Kita nggak perlu ragu lagi bahwa Paulus ini sebenarnya adalah seorang pelayan Tuhan yang hebat dan luar biasa. Ia dikatakan layak banyak pujian, orang memuji dia tentang bagaimana ketangkasan ia menulis dan memberikan surat-surat pastoral. Tetapi di dalam surat penutup Roma ini, Paulus sama sekali tidak menyematkan pujian pada dirinya sendiri. Bagi dia pujian yang layak itu hanya untuk Allah. Jika diringkas, apa yang hendak Paulus katakan dalam ayat bacaan kita ini adalah pada fokus dengan kemuliaan bagi Allah untuk selama-lamanya. Paulus menunjukkan alasan penting untuk menyelamatkan kemuliaan itu bagi Allah, karena Allah itu sendiri yang dengan kuasanya itu menguatkan kita sehingga kita diberikan sesuatu penyataan yang rahasia. Penyataan tersebut telah didiamkan sudah sejak lama, telah diberitakan melalui kitab para nabi menurut perintah Allah yang abadi, dan kemudian diberitakan kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan. Rahasia itu tentu berhubungan dengan tindakan Allah yang menjangkau baik bangsa Yahudi ataupun bangsa-bangsa non-Yahudi. Rahasia itu adalah penebusan di dalam Kristus Yesus. Maka dari itu, kalimat pujian ini hanya layak untuk diberikan kepada Allah, bukan kepada seorang Rasul Paulus ini sendiri. Sikap narsistik ini adalah sebuah godaan bagi setiap pelayanan yang kita lakukan. Ketika kita tanpa sadar ingin dipuji, tanpa sadar berfokus pada diri sendiri, sebenarnya kita sedang mencuri kemuliaan Tuhan di dalam setiap pelayanan. Apalagi ketika kita merasa, wah saya paling berjasa, saya paling yang capek, paling banyak kesibukan. Saya merasa bahwa kalau nggak ada saya gereja nggak akan jalan. Kalau saya merasa saya ini punya kuasa yang paling besar di dalam pelayanan, disitulah kita rentan terhadap godaan dan lupa
bahwa kita ini sebenarnya berstatus hanya seorang hamba. Oleh karena itu, setiap kali kita merasa sukses di dalam melayani Tuhan, sadarilah bahwa segala hal yang telah kita lakukan itu sejatinya hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Amin.